Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Solihah, di sini Umi akan menjelaskan berkaitan dengan latihan soal untuk sumatif tengah semester tahun ajaran 2024-2025 untuk mata pelajaran matematika berdasarkan kisi-kisi yang sudah diberikan kepada kalian semua ya. Kita mulai dari nomor satu. Bismillah, jangan lupa luruskan niat. Kemudian sungguh-sungguh berdoa minta sama Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk memahami apa yang Umi sampaikan karena yang memberi ilmu itu adalah Allah ya. Jadi banyak minta sama Allah dan ikhtiar dengan sungguh-sungguh, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jika memang ada yang tidak dipahami nanti dalam penjelasan Umi, silahkan bisa bertanya pada Umi baik langsung maupun tidak langsung via komunikasi WhatsApp ya. Oke. Baik, untuk yang pertama, di sini kita punya soal. Jika P sama dengan 7 pangkat 2, kemudian Q sama dengan 7 pangkat negatif 1, maka P dikali Q adalah. Nah, kita tinggal substitusi saja ya. Sini P dikali Q, berarti ada 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat negatif 1. Karena dia basisnya sama, dan operasinya adalah perkalian, berarti pangkatnya tinggal di jumlah ya. 7 pangkat 2 plus negatif 1. Berarti kita punya 7 pangkat 2 dikurang 1. Nah, seperti ini ya. Berarti hasilnya adalah 7 pangkat 1 sama dengan 7 seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita punya A pangkat 2 dikali B pangkat negatif 1 dipangkatkan dengan 3, kemudian dibagi dengan A pangkat negatif 1 dikali B pangkat negatif 4. Nah, di sini kita sederhanakan ya. Kita punya A pangkat 2, B pangkat negatif 1, dipangkalkan 2 per A pangkat negatif 1, B pangkat negatif 4. Nah, di sini kita pangkatkan dulu ya. Jadi di sini kita punya yang di dalam kurung ini dipangkatkan 2. Berarti masing-masing kita pangkatkan 2. Jika ada bentuk pangkat dipangkatkan, maka dia pangkatnya dikali ya. Berarti A pangkat 2, 2-nya kalikan dengan 2, berarti jadinya A pangkat 4. Kemudian B pangkat negatif 1 dipangkatkan 2, berarti negatif 1 kalikan 2, berarti pangkat negatif 2 per A pangkat negatif 1, B pangkat negatif 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita perhatikan yang basisnya sama. A pangkat 4 dan A pangkat negatif 1. Di sini operasinya dibagi ya. Berarti karena pembagian basis sama, berarti pangkatnya tinggal dikurang saja. Berarti 4 dikurangi negatif 1. Kemudian B, di sini pangkat negatif 2 dan di sini pangkat negatif 4. Operasinya pembagian karena basisnya sama, berarti pangkatnya juga dikurang. Negatif 2, kemudian dikurang juga dengan negatif 4 ya. Dikurang negatif 4. Berarti di sini kita punya, oh maaf, di sini tadi pangkatnya pangkat 3 ya. Nah, ini pangkat 3, kemudian berarti ini jadinya, tadi berarti salah ya di sini ya. Nah, berarti di sini pangkatnya adalah pangkat 6, kemudian di sini pangkat negatif 3. Dan yang di sini berarti pangkatnya pangkat 6 ya. Di sini pangkat negatif 3. Nah, ini baru betul ya. Nah, berarti di sini A pangkat 6 ditambah 1, kemudian B pangkat min 3 ditambah 4. Nah, tinggal kita jumlahkan ya. Tinggal kita operasikan berarti A pangkat 7, kemudian ini B pangkat 1. Nah, pangkat 1 kok tidak perlu ditulis ya, berarti kita cukup menuliskan A pangkat 7, B. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di soal nomor 3, kalau diperhatikan, di soal nomor 3 ini,
Jika A sama dengan negatif satu dan B sama dengan 8, maka nilai dari bentuk eksponen ini adalah bentuk eksponen di nomor 3 dan di nomor 2 ini sama. Jadi kita bisa langsung menggunakan bentuk sederhana dari soal di nomor 2 untuk menyelesaikan soal di nomor 3. Seperti itu ya. Pun kalau misalnya berbeda, ada dua cara ya. Jadi boleh kalian substitusi terlebih dahulu A-nya negatif satu, B-nya 8 ke bentuk eksponen ini sebelum disederhanakan bentuk eksponennya. Atau yang kedua adalah bentuk eksponennya disederhanakan dulu seperti yang ada di nomor 2, baru kemudian disubstitusi oleh A sama dengan negatif satu dan B sama dengan 8. Kalian boleh pilih cara yang mana yang menurut kalian itu paling mudah ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, berarti di sini karena kita sudah tahu bentuk dari eksponen ini yang sederhana adalah A pangkat 7B, berarti kita bisa substitusi langsung. A negatif satu berarti kita bisa substitusi ke sini. Negatif satu pangkat 7, B-nya 8, berarti dikali 8. Nah, bentuk negatif atau bilangan negatif, jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka dia hasilnya tetap negatif ya. Tapi kalau misalnya bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, dia hasilnya akan positif. Gitu. Jadi di sini min. Nah, satu dipangkatkan 7 kan berarti satu ya. Min satu dikali 8. Berarti hasilnya adalah negatif 8. Kemudian berlanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 ada dua pilihan cara juga. Kalian boleh menyelesaikan dulu yang ada di dalam kurung ya, baru dipangkatkan setengah, atau masing-masing dari 5 pangkat 4 dan 5 pangkat negatif 2 ini dipangkatkan dengan setengah. Jadi boleh pilih menurut kalian mana yang paling mudah. Nah, di sini Umi akan contohkan yang dengan cara kita sederhanakan dulu yang di dalam kurung ya. Di sini kan bentuknya pembagian 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat negatif 2. Karena pembagian dengan basis sama, berarti pangkatnya bisa dikurang. 4 dikurangi negatif 2. Nah, kemudian ini dipangkatkan lagi dengan setengah. Berarti 5 pangkat 4 ditambah 2, kemudian dipangkatkan dengan setengah. Ya, kemudian kita punya lagi, berarti 5 pangkat 6 dipangkatkan setengah. Nah, karena di sini dia ada bentuk pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya tinggal dikalikan. 6 dikali setengah itu 3 ya, berarti 5 pangkat 3. Nah, seperti itu ya, Solihah. Kemudian kita berlanjut ke nomor 5. Nomor 5 kita punya bentuk akar. Ya, setelah tadi kita bahas tentang eksponen, sekarang kita masuk ke bentuk akar. Perhatikan di sini kita punya dua akar 18 maksudnya ya. Dikurang 3 akar 32 ditambah akar 50. Nah, yang perlu diingat ketika kita menemukan dengan soal yang seperti ini, maka kalian harus ingat bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu hanya bisa dioperasikan ketika yang ada di dalam akar itu dia sama, ya, bilangannya sama. Cara mudahnya untuk mengingat seperti itu. Jadi di sini kita punya 2 akar 18, akar 32, akar 50. Di sini kan masih berbeda semua ya, dan dia belum dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, jadi kita sederhanakan terlebih dahulu. Supaya mudah, kita bagi dengan bilangan-bilangan kuadrat ya. Jadi kan kita punya 2 akar 18 dikurang 3 akar 32 ditambah akar 50. Nah, kita cari bentuk perkaliannya dari akar 18, akar 32, dan akar 50 untuk mencari bentuk sederhananya. Nah, akar 18 ini kalau misalnya kita cari bentuk perkaliannya, ketika kita bagi 2, nah bagi 2, kita bisa dapatkan 9 kali 2, ya kan? Kalau dibagi 2 kan dapatnya 9 tuh. Nah, perhatikan di sini ada 2 ya. 2 ini kalau diakarkan sudah tidak bisa lagi. Nah, 2 ini bisa jadi patokan kita untuk membagi 32 dan 50. Gitu. Karena kan tadi yang bisa dioperasikan ketika pengurangan dan penjumlahan tuh hanya yang dia dalam akarnya sama ya. Gitu.
Jadi ini membantu sekali gitu. Jadi bagi saja 32 dengan 2. Berarti berapa? 16 ya, berarti 16 kali 2. Kemudian ditambah akar 50. Kalau 50 bagi 2 itu kan 25, berarti 25 kali 2 gitu ya. Nah, selanjutnya di sini akar 9-nya dicari nilainya. Akar 9 itu 3, akar 2 tetap akar 2 di sini dikurang 3, akar 16 itu 4, akar 2 tetap akar 2 ditambah akar 25 itu 5, akar 2 tetap akar 2 ya. Kemudian selanjutnya kita tinggal kalikan 2 kali 3 itu 6, berarti 6 akar 2, min 3 kali 4 itu 12, 12 akar 2 ditambah 5 akar 2. Nah, sekarang tinggal dikurangkan saja. 6 dikurang 12 itu berapa? Min 6, min 6 ditambah 5 berarti min 1. Min 1 akar 2 gitu ya. Tapi karena di sini 1, maka tidak perlu ditulis, jadi langsung min akar 2 saja. Seperti itu. Langsung min akar 2 ya. Oke, jadi jawaban nomor 5 adalah min akar 2. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang selanjutnya. Soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini, kita punya rumusnya ya. Jadi, kita bisa gunakan rumusnya. Untuk rumusnya adalah jika kita menemukan bentuk akar A plus B, ya. Ini Umi buat plus minus, artinya bisa plus, bisa min di soalnya ya. 2 akar AB, maka kita bisa tuliskan menjadi akar A plus minus akar B. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah A dan B-nya itu harus anggota bilangan real dan A-nya itu harus lebih dari B. Gitu. Contohnya kalau di soal ini, berarti A-nya itu 4, B-nya 3. Kenapa kok A-nya 4? Ya, memang di soalnya 4 ini sebagai A ya. Tapi ketika kita masukkan ke dalam rumus, perhatikan A itu harus lebih dari B. Berarti nantinya harus kita pilih yang dia itu bilangannya besar. Walaupun misalnya di sini namanya A ya. Ini hanya nama dari bilangan itu saja gitu. Untuk simbol bilangannya saja gitu. Jadi kalau misalnya rumusnya juga Umi ganti X sama Y, nggak masalah. Gitu ya, karena kan kalau rumus berlaku umum gitu. Jadi kalau misalnya di sini A-nya diganti 3, B-nya yang diganti 4, ya berarti kita masukkannya di sininya di rumusnya. Ke rumus itu A-nya adalah yang 4, bukan yang 3 gitu. Jadi hati-hati karena A-nya lebih dari B gitu ya. Berarti kalau untuk soal ini kita bisa substitusi, di sini kita punya akar A plus B min 2 akar AB. Nah, soalnya kan seperti itu ya. Berarti kita ambil yang pengurangannya. Berarti di sini kita punya akar A min akar B. A-nya berarti yang 4 ya, karena 4 lebih besar berarti 4 min akar 3. Akar 4 itu kan 2, berarti 2 dikurang akar 3. Nah, untuk nomor 6 seperti itu ya. Jadi hati-hati kita pilih yang dia besar untuk A-nya dibandingkan dengan B-nya. Lanjut ke soal nomor selanjutnya. Kita sekarang masuk ke soal nomor 7 dan 8. Nomor 7 dan 8 ini kita masuk ke merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, jadi jika ada bentuk pecahan yang dia penyebutnya masih dalam bentuk akar, maka kita harus merasionalkannya. Walaupun mungkin di suatu soal itu tidak ada perintah untuk menyederhanakan atau merasionalkan
penyebut bentuk akar tersebut, gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada 6 akar 2. Ya, soal nomor 7 kita punya 6 akar 2. Nah, gimana cara merasionalkannya? Kalau untuk merasionalkan bentuk akar, ya penyebutnya akar, kita kalikan dengan sekawan. Berarti 6 per akar 2, ini akan sama dengan 6 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Jadi sebenarnya ini dikali 1 gitu ya. Tapi satunya di sini akar 2 per akar 2 gitu. Jadi satu itu bisa dibentuk-bentuk dari jadi bentuk lain bergantung dengan eh, yang dibutuhkan untuk penyelesaian soal seperti apa. Kita kalikan kalau pecahan itu berarti kalikannya atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti kita punya 6 akar 2 dibagi akar 2 dikali akar 2, akar 4 ya, akar 4 itu 2. Berarti di sini 2, 6 dibagi 2, 3. Berarti hasilnya adalah 3 akar 2. Nah, selanjutnya nomor 8. Nomor 8 kita punya bentuknya sedikit beda ya. Kalau tadi kita hanya punya penyebutnya akar 2, sekarang akar 7 min akar 2. Berarti kita punya 15 per akar 7 min akar 2 sama dengan 15 per akar 7 min akar 2 dikali akar 7 plus akar 2. Nah, jadi sekawannya itu kalau misalnya di sini min, di sini juga sama bilangannya ya. Ini dalam akar sama, tapi di sini tanda operasinya berubah jadi plus. Nah, kalau misalnya di sini di soalnya itu plus, berarti sekawannya tanda operasinya negatif. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kalikan satu per satu. 15-nya kali akar 7. Berarti 15 akar 7. Kemudian 15 kali akar 2 berarti ditambah 15 akar 2 per. Kalikan satu-satu yang bawah ya. Akar 7 kali akar 7 berarti 7. Akar 7. Akar 7-nya sekarang dikalikan dengan akar 2 berarti plus akar 14. Kemudian akar 2 dikalikan akar 7 berarti negatif akar 14. Min akar 2 dikalikan dengan akar 2 berarti min 2. Kemudian 15 akar 7 ditambah 15 akar 2 per. Nah, di sini ada akar 14 dikurang akar 14 berarti hasilnya 0. Nah, kemudian tinggal sisa 7 dikurang 2. Nah, seperti itu ya. Jadi kita buat space lagi dulu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dia penyebut untuk perasionalan penyebut bentuk akar ini, di sini dia bilangannya pasti sama ya. Akar 7, akar 7. Akar 2, akar 2. Nah, di sini pasti tandanya min plus atau plus min gitu ya. Ini kalian bisa ambil saja perkalian bilangan yang depan dan perkalian bilangan yang belakang gitu. Jadi karena yang di sini nih, ini pasti nol gitu. Ya, kecuali kalau misalnya di sana negatif, negatif, positif, positif. Tapi kalau di perasionalan penyebut bentuk akar ini pasti munculnya salah satunya negatif dan salah satunya positif gitu ya. Jadi bisa langsung ambil perkalian bilangan yang di depan dan perkalian bilangan yang di belakang. Jadi ini langsung dapat 7 dikurang 2 gitu ya. Berarti ini sama dengan 15 akar 7 ditambah 15 akar 2 per 7 dikurangi 2, 5. Nah, sekarang tinggal kita bagi ya. Ingat, jika seperti ini berarti kita punya dua suku ya, yang sama-sama dibagi dengan 5. Nah, jadi 15 akar 7 dibagi 5, 15 akar 2 pun dibagi dengan 5. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita punya 3 akar 7 ditambah 3 akar 5. 3 akar 2 maksudnya ya. 3 akar 7 ditambah 3 akar 2.
3 akar 7 ditambah 3 akar 2. Nah, bisa jadi soal kita tidak menemukan bentuk jawaban seperti ini, tapi yang ditemukan 3 kali akar 7 ditambah akar 2. Bisa jadi kita menemukan dengan yang seperti ini. Kenapa kok bisa seperti itu, Mi? Jadi ini dia difaktorkan terlebih dahulu. Jadi faktor yang sama, di sini kan sama-sama punya 3 di kedua sukunya. Kita keluarkan, kemudian faktor yang berbeda kita masukkan ke dalam kurung. Jadi kalau misalnya ini kita kalikan lagi, akan balik lagi ke bentuk yang ini. Ini 3 kali akar 7 berarti 3 akar 7. Kemudian yang ini 3 kali akar 2 berarti 3 akar 2. Berarti 3 akar 7 ditambah 3 akar 2. Balik lagi ke bentuk awalnya. Gitu. Ya. Ini kalau misalnya tidak bertemu dengan bentuk yang seperti ini, kalian cari bentuk yang seperti ini. Ubah dulu dalam bentuk yang seperti ini. Gitu ya. Kemudian sering sama siapa gitu di kalau aku tahu penting apa dia di lantai 4 itu cuma satu ya gitu. Jadi dua ini kita mereka di sini memang. Oke, kita lanjutkan lagi ya Solihah. Jadi di sini ada 2 pangkat 10x plus 2 sama dengan 1. Jadi kita diminta untuk mencari nilai x-nya. Nah, jadi tinggal kita buat satu ini menjadi bentuk pangkat juga ya. 2 pangkat 10x plus 2 sama dengan 2 pangkat 0. Nah, karena 2 pangkat 0 ini sama dengan 1 ya. Gitu. Jadi atau kalian juga harus ingat ketika kita punya bentuk A pangkat fx sama dengan 1, maka kita ambil fx sama dengan 0 untuk penyelesaiannya. Seperti itu. Nah, perhatikan di sini kan basisnya sama ya. Kalau basisnya sudah sama, pangkatnya tinggal diambil saja. Berarti 10x plus 2 sama dengan 0. Berarti 10x itu sama dengan negatif 2 ya. 0 dikurang 2 berarti kan negatif 2. Karena dua-dua sama-sama dikurang dengan 2 gitu ya. Berarti x sama dengan negatif 2 per 10. Berarti x sama dengan negatif 1/5 gitu. Nah, selanjutnya kita punya nomor 10. Di sini juga masih bentuk persamaan eksponen ya sama seperti nomor 9. Tapi di sini bentuknya dia basisnya sudah sama-sama 3 gitu ya. Dalam bentuk basis yang sama. Jadi kalau kita punya bentuk A pangkat fx, kemudian sama dengan A pangkat gx, maka kita bisa ambil untuk penyelesaian adalah fx sama dengan gx. Nah, karena basisnya sudah sama, kita bisa langsung ambil fx dan gx-nya ya. Jadi pangkatnya langsung diambil, berarti min 5 sama dengan 2x plus 11. Jadi di sini kita punya 2x sama dengan min 5 dikurang 11. Berarti 2x sama dengan min 16 ya. Berarti x sama dengan min 16 dibagi 2. Berarti x sama dengan min 8. Gitu ya. Mungkin cukup untuk pembahasan di video pertama ini. Cukup 10 nomor dulu. Nanti kita lanjut di video selanjutnya.